Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Miss Merit, kali ini kita akan belajar mengenai cahaya dan alat optik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau gitu kita sudah siap untuk belajar tentang konsep cahaya. Ketika kita belajar tentang konsep cahaya, muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa sih arti dari cahaya? Benda apa saja ya yang bisa menghasilkan cahaya? Dan apa saja sih sifat-sifat dari cahaya itu? Untuk itu, pada akhir pembelajaran, kalian akan bisa mendeskripsikan cahaya, menyebutkan benda yang dapat menghasilkan cahaya, dan kalian dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya. Oke, kalau gitu kita mulai belajar mengenai cahaya, tapi coba dulu jawab pertanyaan berikut. Kok kita bisa melihat ya? Apa karena kita punya mata? Tapi coba pikirkan lagi. Pernahkah kalian berada dalam ruang yang benar-benar gelap? Apa yang dapat kalian lihat dengan mata kalian? Tidak ada, bukan? Berarti mata bukan satu-satunya hal yang menyebabkan kita dapat melihat. Berarti kita membutuhkan hal lain. Apa itu? Ya, benar sekali. Kita membutuhkan cahaya. Tapi, apa itu cahaya? Cahaya secara fisika adalah gelombang elektromagnetik yang dapat diamati oleh manusia. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa melalui medium. Cahaya bergerak lurus dengan kecepatan sebesar 300 juta meter per second dan masuk ke dalam mata melewati pupil. Tanpa adanya cahaya, mata kita tidak dapat melihat apa-apa. Selanjutnya, sumber cahaya, yaitu benda-benda yang dapat menghasilkan cahaya. Berikut adalah contoh benda-benda penghasil cahaya yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ada api, ada lampu, ada lilin, ada petir, juga ada lampu sirena. Apalagi ya? Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Ada apa saja ya sifat cahaya itu? Oke, kita mulai dari yang pertama. Sifat cahaya yaitu dapat merambat lurus. Contoh bahwa cahaya dapat merambat lurus dapat kita amati ketika kita menyalakan lampu senter. Seperti pada contoh gambar berikut. Selanjutnya, sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan atau refleksi atau pencerminan merupakan proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi pada permukaan yang datar, sedangkan pemantulan baur terjadi pada permukaan yang tidak rata. Contoh pemantulan teratur ada pada ketika kita sedang bercermin pada cermin datar. Maka bayangan kita akan terlihat dengan jelas. Sedangkan pada pemantulan baur, contohnya ada ketika kalian melihat bayangan pada air, maka bayangannya tidak terlihat dengan jelas.
Masih dalam sifat cahaya dapat dipantulkan, ketika kita belajar bahwa cahaya dapat dipantulkan, kita akan belajar mengenai hukum Snellius. Apa itu hukum Snellius? Pada hukum Snellius, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Dan sudut datang sama dengan sudut pantul. Berikut adalah gambarnya. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul berada pada bidang datar. Kemudian, sudut datang atau sudut antara sinar datang dan garis normal besarnya adalah sama dengan sudut pantul atau sudut antara sinar pantul dengan garis normal. Contohnya, jika sudut datang sama dengan 45 derajat, maka sudut pantul juga sama, yaitu 45 derajat. Selanjutnya sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya ketika di sini contohnya lilin dapat kita lihat karena lilin dapat menembus gelas yang merupakan benda bening. Selanjutnya sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna disebut sebagai penguraian cahaya atau dispersi. Contohnya ketika kalian mengamati pelangi. Cahaya yang putih akan diuraikan menjadi berbagai warna cahaya, yaitu spektrum cahaya Magicu Hibiniu. Selanjutnya cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya ada ketika kalian mengamati pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka pensil tersebut terlihat seakan-akan patah. Pembiasan atau difraksi cahaya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Kata kuncinya adalah medium. Ada 3 jenis medium, yaitu medium zat padat, cair, dan gas. Dengan tingkat kerapatan zat padat lebih dari tingkat kerapatan zat cair dan zat cair lebih dari tingkat kerapatan zat gas. Masih dalam cahaya dapat dibelokkan. Sinar datang dari medium yang renggang menuju medium yang lebih rapat, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya pada gambar berikut. Di sini yang atas adalah medium yang lebih renggang, yang bawah ini adalah medium yang rapat. Sinar datang jika melewati medium yang sama maka akan lurus. Namun karena di sini berbeda kerapatannya, yaitu lebih rapat, maka sinar akan dibelokkan mendekati garis normal menjadi seperti ini. Selanjutnya, sinar datang dari medium rapat menuju medium yang lebih renggang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Sekarang kebalikannya, yang atas rapat, yang bawah renggang. Sinar datang akan menjauhi garis normal, jadi sinarnya akan dibelokkan seperti ini. Oke, kalau kita simpulkan sifat-sifat cahaya ada 5, yaitu dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat menembus benda bening, dapat diuraikan, dan dapat dibiaskan. Selanjutnya ada latihan soal. Pilihlah gambar pembiasan yang tepat. Apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D?
tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai cermin datar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Alhamdulillah materi untuk hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya sampai ke kalian dan berkah untuk kehidupan kalian ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.